selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rahma Jonita Paradila di Berita Terkini untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam dan terpercaya yang akan kami rangkum dalam Berita Terkini. Virus COVID-19 tak kenal usia dan siapapun. Banyaknya masyarakat yang masih mengingkari adanya COVID-19. Hal ini dapat melemahkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi. Apalagi COVID-19 tak mengenal usia dan jenis kelamin. Data pemerintah pun mencatat semua rentan usia, rentan terinfeksi, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan di semua kalangan, baik murid, guru, ataupun dosen. Salah satu penyebab masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Seorang siswa sekolah menengah pertama yang pernah mengalami COVID-19 gejala ringan. Bahkan bukan hanya dia saja, tetapi seluruh anggota keluarganya mengalaminya. Berikut berita selengkapnya yang akan rekan kami sampaikan. Juanita. Baik, terima kasih rekan Rahma. Di sini saya sedang bersama dengan Raditya, salah satu orang yang pernah menderita virus COVID-19. Baik, langsung saja. Terima kasih Radit sudah mau dan berkenan saya wawancarai. Wawancara hari ini berkaitan dengan COVID-19. Saya tahu Radit pernah mengalami atau menderita virus COVID-19 tersebut. Sejak kapan Radit menderita penyakit COVID-19? Setelah lebaran, seminggu setelah lebaran. Seminggu setelah lebaran. Ya. Kira-kira tanggal berapa gitu, ingat nggak tadi? Kalau tanggal sih lupa. Lupa. Iya. Intinya setelah lebaran ya, Iya. seminggu. Iya. 2021. Iya. Oke. Terus apa yang Radit rasakan selama Radit mengalami atau menderita sakit virus COVID-19? Karena saya menderitanya gejala ringan, jadi biasa aja, cuman panas, demam. Panas, demam. Iya, terus sedikit pusing lah. Terus beberapa hari setelah kena COVID, mungkin 6 hari sampai 7 hari, itu merasakan tidak bisa mencium aroma. Mampet gitu atau gimana? Enggak, bukan mampet, kayak nggak bisa nyium aja. Gejala umum ya, Iya. yang sering diderita itu panas, demam, terus tidak bisa mencium aroma, terus pusing, mual nggak? Mual sih enggak. Oke. Terus sebelum itu udah periksa ke dokter? Udah, pertama sih dari tante bawain antigen. Terus dicoba satu keluarga itu belum positif, baru aku doang yang positif sama tante yang satu lagi yang perawat. Nah, abis itu setelah 3 hari kemudian tante bawa lagi ke puskesmas Rapid test ya? Ya, rapid test yang lebih akurat ya. Terus Dan ternyata hasilnya setelah 3 hari kemudian hampir semuanya positif. dari keluarga itu positif? Iya. Radit? Iya. Semuanya? Berapa orang yang kena? Kira-kira ada berapa ya? 15-an lebih ada. 15? Dalam satu keluarganya Radit 15 orang? Iya, itu keluarga Gejala ringan semua? agak hampir keluarga besar ya. Gejala ringan semua? Enggak, ada yang
gejala berat, lumayan berat karena ada penyakit bawaan. Sampai dirawat? Iya, dirawat. Sampai dirawat rumah sakit. Iya. Ayah ibunya Radit nggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Oke. Terus apa sih kesan Radit gitu Ya. setelah mengalami itu? Kesannya aja sih nggak mau diulangin, soalnya ada nenek kakek yang kena juga, soalnya ngeri waktu itu. Oh, nenek kakek juga Iya. yang Radit bilang ada yang lebih dewasa yang kena penyakit bawaannya apa? Penyakit bawaannya sih kurang tahu sih. Kurang tahu. Kalau Radit sendiri punya penyakit apa? Bawaan apa? Enggak. Oh, berarti enggak. nggak ada. Baik. Berarti tidak sampai dirawat ya? Iya. Hanya diisolasi mandiri, Mandiri, isolasi iya, di di rumah. Selama berapa hari tadi? Kira-kira 14 hari sih, tapi kata bunda, kata ibu, katanya diperpanjang aja jadi 21 hari Oh. apa? Iya. Dari 14 jadi 21 hari ya? Baik. Oke, terima kasih Radit karena telah berkenan untuk saya wawancara. Iya. Baik, terima kasih. Saya Jonita melaporkan dari Japos, Tangerang Selatan. Selama masa pandemi, banyak sekolah yang ditutup oleh pemerintah. Pemerintah pun hingga sekarang masih belum memutuskan atau memastikan kapan sekolah akan dibuka kembali. Dan murid-murid dapat kembali belajar seperti biasa dengan melaksanakan kegiatan di sekolah secara tatap muka. Hal ini juga sangat berdampak pada peran pengajar dan pendidik di sekolah. Contohnya salah satu dari guru SD Sekolah Dasar daerah Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar secara daring atau secara online. Berikut berita selengkapnya yang akan rekan kami sampaikan. Farah. Terima kasih pemirsa. Di sini saya sedang bersama seorang guru SD daerah Tangerang Selatan dengan Ibu Najwa. Wawancara kali ini berkaitan dengan COVID-19, Bu. Saya mau bertanya, adakah kendala dalam mengajar anak-anak secara daring atau online? Iya, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Balik lagi tadi pertanyaannya adalah ada nggak sih kendala kita sebagai guru dalam mengajar anak-anak selama masa pandemi? Pastinya ada ya Mbak ya. Yang pertama adalah kita tidak langsung berinteraksi dengan anak-anaknya. Itu sangat menyulitkan sekali dalam pembelajaran. Apalagi saya di sini berprofesi sebagai guru matematika, di mana saya harus menjelaskan betul kepada anak-anak, tapi kita tidak bertemu satu sama lain. Kemudian ilmu yang ditransfer itu pasti tidak sepenuhnya tersampaikan oleh anak-anak, karena selama pandemi kita menggunakan video, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, yang itu pasti tidak semua anak bisa fokus dalam memperhatikannya gitu. Jadi pasti ilmunya tidak semuanya kita berikan atau bisa tersampaikan semua oleh anak-anak. Kendalanya itu sih Mbak selama ini. Kendalanya di teknologi juga ya. Iya, Banyak betul. anak-anak yang nggak punya HP juga. Iya betul. Banyak anak-anak yang terutama orang tuanya itu bekerja, HP-nya dibawa, jadi anak-anak nggak bisa pegang HP, atau juga bahkan orang tuanya yang tidak bisa untuk mendownload aplikasi Zoom atau Google Meet yang memang di masa pandemi itu kan sangat dibutuhkan sekali ya aplikasi seperti itu. Jadi itu sangat berat sekali sih Mbak, kita sebagai guru bagaimana cara menyampaikan ilmu menggunakan teknologi yang modern, dipaksakan untuk di masa pandemi ini, tetapi kondisinya anak-anak pun tidak bisa memiliki itu seperti itu. Dan dengan Ibu Najwa sendiri mengajar matematika, Ya. terus bagaimana caranya agar anak itu
mudah mengerti saat ibu mengajar secara daring? Ya, balik lagi sih Mbak ya, karena sekarang kan kita dipaksakan oleh teknologi, kita harus benar-benar bisa teknologi. Sedangkan yang tadi saya bilang, tidak semua orang tua atau tidak semua anak itu bisa mendownload aplikasinya, terutama Zoom yang ruang penyimpanannya itu besar sekali, 100 MB gitu Mbak. Lagi saya menggunakan, biasanya kalau saya belajar secara daring itu saya menggunakan video YouTube ya, jadi saya membuat penjelasan di papan tulis, kemudian saya edit dulu pastinya suaranya, kemudian lightingnya dan lain-lain, lalu baru saya upload ke YouTube dan saya sebarkan melalui WhatsApp group. Menurut saya seluruh anak, seluruh orang tua yang mempunyai HP itu pasti mempunyai aplikasi YouTube. Jadi mereka dengan mudah sekali menontonnya, bahkan bisa mendownloadnya seperti itu. Jadi untuk saat ini saya masih menggunakan video YouTube. Kadang-kadang juga pakai Google Meet, karena Google Meet itu kan penyimpanannya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi memang harus menggunakan YouTube ya. Iya. Selain menghemat kuota nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih tidak terlalu menghemat. Balik lagi Mbak, ya kalau misalkan tidak mau seperti itu ya sudah, tidak usah belajar gitu loh Mbak jadinya. Karena kita juga iya, karena kita juga YouTube kan, kita upload YouTube juga pakai kuota. Guru juga belajar ngajarnya juga pakai kuota juga. Jadi ya udahlah, sama-sama harus berkorban gitu Mbak. Baik, terima kasih. Lalu apa nih ke depannya untuk anak-anak? Biar anak-anak bisa nyaman gitu dengan keadaan ini, keadaan COVID sekarang ini. Dan ada pemberitaan juga di berita atau udah sekarang akan ada PPKM yang keempat. PPKM yang keempat itu bagaimana ke depannya? Ibu mau berbuat apa? Iya, kalau sekolah saya sendiri sekarang itu kan sudah melaksanakan PTM ya, sudah melaksanakan tatap muka 50%. Alhamdulillah sudah diberikan izin oleh pemerintah Tangsel. Untuk saat ini karena kita di sekolah ya Mbak ya, jadi pastinya saya akan maksimalkan di sekolah. Saya akan benar-benar mentransferkan ilmu-ilmu yang bahkan belum bisa tersampaikan secara maksimal secara daring, saya akan sampaikan lagi di sekolah. Untuk kedepannya sendiri, untuk info PPKM level 4 yang akan dilaksanakan ya, saya juga belum terlalu valid sih Mbak informasinya, tapi pastinya sebagai guru sudah mempersiapkan ya apa yang akan kita lakukan. Kemungkinan ya mungkin saya akan lebih interaktif kepada anak-anak. Kedepannya akan saya gunakan aplikasi Google Meet, karena kalau YouTube itu kan kita hanya upload video, kita tidak ada interaksi langsung. Tapi kalau menggunakan Google Meet, saya sudah melakukan survei kepada anak-anak dan mereka setuju, alhamdulillah bisa menginstal aplikasinya dan bisa menggunakannya dengan baik. Jadi mungkin kedepannya kita akan menggunakan aplikasi Google Meet untuk belajar matematika. Saya di sekolah mengajar menggunakan papan tulis, menjelaskan, kemudian anak-anak menyimak, lalu mungkin akan ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya sedikit. Saya Farah melaporkan dari Pondok Jati, Tangerang Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya Rahma Jonita Faradilah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.